Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang protokol jaringan komputer dan video ini dibuat oleh kelompok 11 yang terdiri atas nama Dia Yurismaningsi, Fatma, dan Ritmayanti. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian protokol jaringan komputer. Apa sih itu protokol jaringan? Protokol jaringan merupakan perangkat aturan yang digunakan dalam jaringan. Aturan atau sistem yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data atau pertukaran informasi antara dua komputer atau lebih. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email. Yang kedua, kita akan membahas fungsi dari protokol jaringan komputer. Apa fungsi dari protokol jaringan komputer? Protokol jaringan komputer berfungsi secara umum, yaitu untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi, serta bertukar informasi agar dapat berjalan lancar dan akurat. Selain fungsi secara umum, protokol juga mempunyai fungsi yang lain atau yang berbeda-beda. Ada beberapa protokol yang fungsinya sama, namun berada di tingkatan yang berbeda. Perhatikan slide selanjutnya. Fungsi protokol yang pertama, encapsulation. Sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Yang kedua, connection control. Membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga, flow control. Mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang terakhir itu yang keempat, error control. Mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis protokol jaringan komputer. Yang pertama, Ethernet. Ini menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan data. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi jika jaringan telah bersih. Contohnya, teman-teman bisa melihatnya di samping. Yang kedua, token ring. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran, dan dalam sebuah jaringan akan bergerak dari sebuah komputer menuju ke komputer berikutnya. Jika pada saat persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan. Token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Contohnya, teman-teman bisa melihat di samping. Yang ketiga, FTDI adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan pada jarak yang jauh. Metode akses yang digunakan oleh FTDI adalah model token. FTDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Namun jika ada masalah ditemukan, akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Yang keempat, ATM, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket di mana pada protokol yang lain mentransferkan pada besar kecilnya paket. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Dia juga banyak dipakai oleh Internet Service Provider atau ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien mereka.
Yang kelima, TCP atau IP merupakan standarisasi sistem pengelolaan data untuk dibarter dari satu perangkat komputer dengan beberapa perangkat komputer lainnya. TCP punya banyak keunikan, terutama prinsip kerjanya yang sistematis. Kita bisa mengirimkan pesan ke komputer lain dengan angka-angka berurutan. Selanjutnya, yang keenam yaitu UDP. Protokol selanjutnya adalah User Datagram Protocol yang memiliki banyak perbedaan dengan protokol sebelumnya. UDP terkenal sebagai protokol yang tidak beraturan. Saat Anda berencana untuk mengirimkan pesan yang diterima oleh perangkat komputer adalah pesan acak.
Selanjutnya yang ketujuh ada DNS yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau internet. Dan yang terakhir, ada point-to-point protocol. Sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network atau WAN dibanding dengan pendahulunya. Petri jauh lebih baik, mengingat kerja protokol ini lebih cepat, menawarkan koreksi kesalahan dan negosiasi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Selain itu, protokol ini juga mendukung banyak protokol-protokol jaringan secara simultan. Oke, sekian hasil presentasi kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.